cerita dalam riwayat itu bahwa ada seorang dari suku Bani Khuza'ah datang bersama kaumnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan Islam, menerima kerasulan beliau. Kemudian pimpinan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami akan segera pulang kampung dan tempat kami jauh dari kota Madinah. Maka nanti tentukan waktu pada tanggal sekian, pada hari sekian, pada waktu yang telah dia tentukan, tolong kirim utusanmu wahai Rasulullah untuk memungut zakat yang telah saya kumpulkan dari kaumku yang telah beriman kepadamu. Maka sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan, Rasulullah mengutus Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'aid, saudara seibu Utsman ibn Affan, untuk menjadi delegasi Rasulullah memungut zakat dari suku Bani Khuza'ah. Maka sampai tengah jalan dia justru berpikiran lain. Sebelum masuk ke kampung Bani Khuza'ah, justru dia balik menuju kota Madinah dan kemudian membuat berita palsu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka tidak mau membayar zakat. Mereka mengejar-ngejarku, ingin membunuhku. Mereka telah murtad ya Rasulullah. Maka tentu sebagian dari para sahabat terprovokasi oleh cerita Al-Walid ibn Uqbah dan meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bertindak, karena mereka telah murtad, mereka telah merencanakan berbuat jahat untuk membunuh utusan Rasulullah, membunuh utusan Rasulnya. Mereka terprovokasi oleh berita palsu yang dibawa oleh Al-Walid yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara suku Bani Khuza'ah menanti-nanti kedatangan utusan Rasulnya, menanti-nanti kedatangan utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menjadi bingung kenapa Rasulullah tidak mengutus utusan sesuai dengan kesepakatan hari yang telah ditentukan. Mungkinkah karena Rasulullah murka kepada kami? Itu yang ada di pikiran mereka. Dengan tulus mereka berpikiran menyalahkan diri mereka, atau jangan-jangan kita yang sedang ada kesalahan, makanya Rasulullah kemudian marah tidak mengutus utusannya. Maka mereka bersepakat berangkat membawa semua zakat yang sudah dikumpulkan untuk menemui Nabi. Sesampai di kota Madinah, sesuai dengan sebagian riwayat, yang itu riwayat dianggap paling jayyid, riwayat yang paling kuat, paling bagus di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan asbab nuzul dan ceritanya. Sesampai mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau segera menegur, apa yang menyebabkan engkau tidak membayar, tidak menyerahkan zakat dan berencana membunuh utusanku? Maka ketua suku Bani Khuza'ah tersebut mengatakan, ya Rasulullah, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak mendapati, kami tidak menemui, dan tidak ada yang datang dari utusanmu ke kampung kami. Tidak ada yang datang dari utusanmu ke kampung kami ya Rasulullah. Karena itu kami datang ke sini ya Rasulullah, ingin mencari tahu gerangan apa, karena engkau tidak pernah ingkar janji. Kami datang untuk bertanya apa gerangan sebenarnya yang terjadi. Maka semua mengetahui bahwa berita itu adalah berita palsu yang dibuat-buat oleh Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'aid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima zakat mereka dan tidak merubah sikap kecintaan Rasulullah kepada mereka yang telah beriman. Dan ini adalah sebuah pelajaran. Karenanya ayat yang mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa ada di tengah-tengah kalian Rasul Allah. Lau yuti'ukum, andai Rasulullah menuruti kalian,
yang sudah terprovokasi oleh berita palsunya si Al-Walid ibn Uqbah, la'anittum, niscaya kalian akan terjebak dalam dosa dan akan terjatuh dalam kebinasaan. Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkecoh dengan berita palsu yang dibawa oleh Al-Walid seperti yang mungkin ingin difahami oleh sebagian orang. Kemudian Rasulullah bereaksi mengutus utusan untuk menyerang suku Bani Khuza'ah. Tidak, Rasulullah datang. Tidak, Rasulullah mengutus utusan. Menurut sebagian riwayat, Rasulullah mengutus utusan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saya akan bacakan sebagian keterangan para ulama terkait dengan asbab nuzul ayat di atas. Dalam tafsir Fathul Qadir, Al-Allamah Syaukani berkata demikian. Qalal mufassirun, para ahli tafsir berkata, inna hadhil ayata nazalat fil Walid ibni Uqbah ibni Abi Mu'ayth. Ayat ini turun terkait dengan kepalsuan berita yang diucapkan oleh Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayth, kama sayati bayanuhu insyaallah, seperti akan disebutkan keterangan tentang hal itu. Kemudian beliau menyebutkan yang diabadikan oleh para mufassirin sebagai sabab turunnya ayat tersebut. Ibn Katsir dalam tafsirnya berkata demikian. Wa qad dzakara katsirun minal mufassirin, dan banyak dari para ahli tafsir telah menyebutkan anna hadhil ayata nazalat fil Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Ayat ini turun terkait dengan Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayth hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ala sadaqati Banil Mustalaq. Waqad ruwiya dzalika min turuqin. Cerita bahwa Al-Walid membuat-buat kepalsuan dan memprovokasi Nabi dan para sahabat agar bertindak terhadap satu kelompok kaum mukmin yang dia tuduh, yang dia fitnah telah berencana untuk membunuhnya dan enggan membayar zakat karena mereka telah murtad. Berita tentang itu, kata Ibnu Katsir, waqad ruwiya dzalika min turuqin. Berita tentang itu telah diriwayatkan dari banyak jalur. Wa min ahsaniha ma rawahul Imam Ahmad fi musnadihi, yaitu yang diriwayatkan yang terbaik, ahsaniha, yang paling baik antara riwayat. Wa qad ruwiya dzalika min turuqin wa min ahsaniha, dan yang terbaik dari jalur-jalur riwayat itu adalah ma rawahul Imam Ahmad fi musnadihi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Min riwayati Maliki Banil Mustalaq wa huwa Al-Harith ibn Abi Dhirar. Al-Aihal, bahwa riwayat tentang asbab nuzul ayat tersebut terkait dengan Al-Walid diriwayatkan oleh para ulama. Semua menyebutnya bahwa ayat ini turun terkait dengan Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Kembali kepada ayat, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian, wahai kaum mukminin, ada Rasul Allah, utusan Allah, yang tidak mungkin kalian paksa dia untuk menuruti kehendak kalian.
kalian yang tidak terjaga dengan kemaksuman, kalian yang tidak mendapatkan berita pasti melalui wahyu, jangan memaksakan kehendak kalian kepada Rasul utusan Allah. Karena kalau itu yang kalian lakukan, kemudian Rasulullah kalian paksa untuk menuruti kalian dalam urusan-urusan kalian, niscaya ini yang akan terjadi. La'anittum. Tetapi Allah tidak menginginkan kalian terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kebinasaan. Allah mencintakan kepada kalian keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam jiwa kalian kecintaan kepada keimanan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah mencintakan kepada kalian keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum. Ayat ini ingin menyusul apa yang Allah tegaskan dalam bagian sebelumnya, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seakan Allah ingin mengatakan kalian benar-benar berada dalam tebing kehancuran. Kalian berada dalam tebing kebinasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya di tengah-tengah kalian, menyampaikan tentang keimanan, menyampaikan bukti-bukti yang akan mengikat hati kalian untuk menerima kebenaran keimanan. Karena ikuti Rasulnya, taati, nanti darinya sikap, agar kalian kemudian berjalan di atas apa yang ditentukan oleh Rasul utusan Allah. Bukan kalian yang memaksakan kehendak kalian kepada Rasulnya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bertolak belakang. Satu sisi Allah mencintakan kepada kalian keimanan, membuat keimanan terhiasi di hati kalian dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulnya, dengan bukti kelemah lembutan Allah kepada kalian. Selama kalian berjalan di belakang Rasulnya, Allah selalu meliputi kalian dengan kelemah lembutannya. Itu yang tentu menjadikan kalian semakin mantap keimanannya, semakin mencintai kebenaran, semakin terhiaskan dalam hati kalian keimanan. Dan tentunya ketika keimanan telah menetap dalam jiwa kalian, ketika keimanan telah terhiasi dalam diri kalian, kalian akan bisa merasakan betapa buruknya kekufuran, betapa jeleknya kemaksiatan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan kekafiran itu sesuatu yang tidak disukai oleh hati-hati kalian. Dan Allah mengatakan orang yang di dalam hatinya telah terhiaskan keimanan dan benci kepada kekafiran, kefasikan dan pembangkangan, ulaika humur rasyidun. Kecintaan kepada keimanan bukti bahwa seorang punya ar-rusyd, punya bimbingan, bahwa dia terbimbing, berada di atas bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu disadari bahwa semua itu adalah karena anugerah Allah, kelemah lembutan Allah, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Bahwa Allah mencintakan keimanan kepada kalian,
Allah membencikan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan kepada kalian karena Allah ingin menganugerahkan kebaikan untuk kalian, karena Allah ingin melimpahkan nikmatnya untuk kalian, dan Allah Maha Alim, Maha mengetahui dan Maha bijak. Allah mengetahui siapa yang benar-benar keimanan terhiaskan dalam dirinya. Allah Maha mengetahui siapa yang mencintai keimanan dan kebaikan, membenci kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wallahu alimun hakim. Allah Maha bijak. Inilah keterangan ayat-ayat bagian kedua yang menjelaskan bagaimana seharusnya muamalah kita di dalam membangun sebuah kehidupan, bahwa sesama kaum mukminin hendaknya berhati-hati dalam menetapkan sikap. Hendaknya sikap kita bangun di atas berita dan informasi yang pasti, bukan informasi yang belum jelas, apalagi apabila kemudian sikap itu terkait dengan orang lain yang akan merugikan orang lain, yang akan mencelakakan orang lain. Karena Allah menginginkan bahwa tatanan masyarakat muslim adalah masyarakat yang membangun semua sikapnya di atas kepastian, di atas pengetahuan, bukan keraguan-raguan dan kejahilan. Hada minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.